Salam planter Indonesia. Berkaitan dengan kepercayaan kita sebagai pemilik ladang, kemudian kita titipkan sama orang, adalah bagaimana kita memonitor hasil atau progres dari sistem panen yang ada di ladang yang kita titipkan kepada para petani itu. Misalnya Anda memiliki 2 hektar atau 3 hektar ladang, kemudian dititipkan sama orang. Tapi bagaimana cara memonitor dari jarak jauh? Salah satu hal yang harus kita lakukan, walaupun kita petani tradisional, ya artinya bahwa tidak memiliki mekanisasi apapun, namun bahwa monitoring buah itu sangat perlu dilakukan. Jangan sampai kita bersuudzon kepada orang atau petani yang kita titipkan, namun kita nggak tahu sistem kontrolnya seperti apa. Sistem kontrol ketika kita menitipkan ladang kepada orang adalah yang pertama adalah BJR. Mungkin bagi para petani secara umum itu jarang ngitung BJR atau komedal atau berat janjang rata-ratanya. Artinya ketika kita memiliki ladang kemudian dititipkan sama orang, kita hanya akan tanya saja, berapa sih tonase yang keluar setiap 2 minggunya? Padahal ada hal yang harus kita lakukan lagi. Artinya bahwa kita harus memonitor BJR-nya atau berat janjang rata-rata. Satu janjang yang mereka keluarkan itu berapa sih sebenarnya? Maka para petani yang menitipkan ladangnya kepada petani lain, coba sekali-kali kita hitung BJR-nya. Artinya seperti ini nih. Semakin tua tanaman yang kita titipkan kepada mereka tahun sekarang, kemudian beberapa tahun yang kedua, BJR itu berat janjang rata-rata itu semakin lama semakin naik. Tidak ada BJR semakin turun, itu nggak ada. Maka yang harus kita lakukan adalah monitoringnya. Mungkin kita saking percayanya kepada yang dititip ladang kita hanya percaya saja berapa tonase yang kita keluarkan. Padahal belum tentu sesuai dengan kondisi yang ada. Maka dalam monitoring ladang masyarakat pun harus menerapkan namanya BJR, yaitu adalah dengan cara bahwa kita akan dilakukan penimbangan secara acak terhadap janjang yang dipanen. Artinya bahwa sekali-kali bapak-bapak semuanya yang pemilik ladang silahkan datang ke ladangnya, ditimbang berapa sih berat janjang rata-rata. Kemudian yang kedua, sebelum kita ngomong berat janjang rata-rata adalah petani juga harus ngitung selama 6 bulan. Sebagai informasi saja bahwa buah yang dipanen itu dari masa antesis atau buka seludangnya dan kelihatan bunganya sampai dia siap dipanen adalah 6 bulan. Maka hitung dulu berapa potensi buah yang mungkin keluar dari ladang kita. Misalnya kita harus sampling dulu. Dengan mungkin silakan saja dengan cara apapun itu yang penting mewakili dari ladang secara keseluruhan. Misalnya 3 hektar, pojok kanan, pojok kiri, tengah, depan, belakang sampai tengahnya, silakan disampling, dihitung berapa janjang yang mungkin keluar dari luasan dari satu pohonnya. Maka itu yang disebut namanya potensi per pohonnya berapa janjang yang akan keluar selama 6 bulan ke depan, yaitu dihitung dari bunga yang mulai buka sampai dia buah merah yang siap dipanen itu berapa banyak jumlahnya, dihitung kemudian dikalkulasi berapa sih yang akan keluar potensi 6 bulan ke depan. Setelah kita keluar 6 bulan ke depan, maka kita bisa memonitoring. Maka tugaskan yang dititipi ladang itu, selain dia menimbang secara tonase, maka menghitung berapa banyak janjang yang dikeluarkan dari ladang kita. Jangan sampai terlalu kecil. Artinya bahwa seperti ini, orang nokoh, petani yang dititipi ladang itu akan nokoh, itu akan kelihatan banget ketika kita sudah memonitoring janjangan kita. Kemudian kita lakukan penimbangan BJR-nya berapa, supaya kita tahu berapa jumlah janjang yang dipanen pada 2 mingguan itu dicatat. Mereka kasih bebankan itu, karena kita kan sistemnya bagi hasil ataupun kita kalau sistemnya bagi hasil. Tapi kalau misalnya waktu panen kita ada sih nggak ada masalah. Kadang-kadang kan kita cuma tanya, jangan lupa ya ditransfer aja ya duitnya, padahal kita nggak ngerti di ladangnya seperti apa. Sekali lagi berikan tugas tambahan bagi mereka, yaitu adalah berapa janjang yang
keluarkan per 2 mingguan. Kita catat semuanya berapa total janjangnya, maka sesuaikan dengan catatan kita. Potensi buah 6 bulanan itu berapa? Misalnya rata-rata dari sampling yang ada, ternyata kita memiliki sekitar misalnya 7,2 janjang per 6 bulanan misalnya. Maka 7,2 ini dikalikan jumlah pokok yang ada di dalam ladang kita seluas yang kita miliki, misalnya 3 hektar, maka jumlah pokok 3 hektar dikalikan 7,2, maka akan ketemu janjang total yang akan keluar selama 6 bulan ke depan. Kemudian dalam 6 bulan ke depan itu per 2 mingguan misalnya panen, maka para pemilik ladang ini, para yang dititipi ladang itu nyatat 2 minggu itu berapa. Misalnya 2 minggunya sekian janjang, maka nanti akan ketemu berapa janjang, cocok nggak angkanya. Jangan hanya kita percaya begitu saja kepada yang dititipi ladangnya. Begitu dititipi ladangnya percaya saja, ya kondisinya akan berantakan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, fokus jumlah janjang potensi yang akan bisa dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah berapa janjang rata-rata yang dikeluarkan. Kalau misalnya kita mengeluarkan pupuk yang sama, tapi janjangnya rata-rata turun, itu harus dipertanyakan. Coba menggunakan contoh tetangga sebelah memiliki 3 tempat, kita cocokkan berapa janjang rata-rata mereka. Walaupun ini adalah mungkin hal yang kurang lazim diterapkan di kebun-kebun masyarakat, tapi kenapa nggak menggunakan sistem perusahaan sebagai monitoring ke ladang yang ketika ladang kita titipkan kepada orang lain. Terima kasih, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Salam planter Indonesia. Oke, salam sukses para planter dan petani Indonesia. Jadi estimasi produksi yang akan didapatkan dalam kurun waktu 6 bulan adalah bahwa dia dimulai dari bunga yang baru saja pecah seludangnya. Nah, ini misalnya ada yang sudah mekar seperti ini pun dijadikan sebuah perhitungan nantinya. Lah batasannya adalah jika dia sudah pecah seludangnya seperti ini, itu sudah pecah seludangnya, maka sampai bunga yang seperti ini, sampai buah-buah seperti ini, semuanya akan dihitung sampai dengan batasan buah-buah masak yang seperti ini. Nah, seperti ini yang akan dipanen pada penghitungan, maka dia nggak akan dihitung. Maka nanti kita akan tahu berapa banyak janjangan dalam satu pokok ini, dalam satu pokok ini itu akan dipanen selama 6 bulan ke depan itu berapa janjang. Karena ada beberapa potensi produksi jika dia memang bersertifikat, maka dalam sebuah penjabaran bibit itu maka dia tetap akan ada berapa potensi produksi selama setahun, ya per tahunnya berapa janjangnya. Hal ini yang bisa dijadikan sebagai pedoman kita nanti akan terjadi akumulasi pemanenan berapa janjang per 6 bulannya. Itu saja dulu, terima kasih.